Halo anak-anak, semangat pagi. Bertemu dengan Ibu Miri lagi di sini, pengajar ekonomi di kelas kalian. Nah, anak-anak, KD3 kita sudah selesaikan dan juga sudah ulangan. Sekarang Ibu akan melanjutkan bagian terakhir dari akuntansi perusahaan jasa, yakni KD4, siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Nah, dalam siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa ini, ruang lingkupnya mencangkup mengenai jurnal penutup, pemostingan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, serta yang terakhir adalah jurnal pembalik. Baiklah anak-anak, tanpa membuang waktu, mari kita bahas satu persatu. Oke, sebelum ke perhitungan atau pembahasan mengenai jurnal, lebih baik kita mendalami terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu adalah sebagai tanda pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode tersebut telah berakhir. Ingat, penutupan bahwa dia telah berakhir, periode akuntansinya. Nah, biasanya jurnal penutup digunakan untuk menutup akun 4 dan 5, yakni akun nominal, akun pendapatan dan beban, serta menutup prive dan laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Ingat anak-anak, sekali lagi jurnal penutup itu untuk menutup 1 pendapatan, 2 menutup beban, 3 menutup prive, dan 4 menutup laba atau rugi perusahaan. Nah, mari kita bahas mengenai yang pertama lebih dahulu, yaitu menutup akun 4, yakni akun pendapatan. Sebelumnya, kalian sudah membuat neraca lajur. Jurnal penutup bisa kalian lihat pada neraca lajur atau bisa kalian lihat pada laporan keuangan yang sudah kalian buat. Nah, di sini Ibu mencontohkan atau memberikan kalian saran untuk lebih melihat ke kertas kerja, neraca lajur atau worksheet. Baiklah anak-anak, kita lihat. Karena tadi pembahasan kita pertama ini yakni menutup akun pendapatan, kita lihat di neraca lajur. Ingat, untuk akun pendapatan kita lihat pada kolom laba rugi dan kita lihat akun pendapatan. Di sini ada 411 pendapatan, jumlahnya adalah sebesar 9.290.000 di kredit. Nah, karena ini namanya jurnal penutup, yakni menutup atau mengenolkan, maka untuk pendapatan yang awalnya di kredit, kalian akan tulis nanti pada jurnal penutupan di sebelah debit. Nah, ingat, akun pendapatan yang awalnya di kredit, yakni di neraca lajur ataupun buku besar di kredit, dipindahkan atau dicatat pada jurnal penutup menjadi di sebelah debit sebesar sama, yakni sebesar 9.290.000. Nah, karena akun pendapatan ini dicatat di sebelah debit, maka akun untuk menutup pendapatan ini muncullah akun baru yang disebut dengan ikhtisar laba rugi. Kenapa ada akun ikhtisar laba rugi? Karena anak-anak, jurnal penutup menggunakan biasanya 2 metode, yakni menggunakan metode ikhtisar laba rugi atau menggunakan metode HPP, harga pokok penjualan. Tetapi khusus di perusahaan jasa kita akan memakai ikhtisar laba rugi karena HPP nanti akan dipakai pada saat jurnal penutup perusahaan dagang. Ingat, perusahaan jasa hanya menyediakan pelayanan jasa, bukan menjual suatu barang. Kita menjual yang namanya jasa, sehingga yang lebih tepat metode yang digunakan adalah metode ikhtisar laba rugi. Baik, Ibu kembali untuk menutup pendapatan. Tadi awalnya pendapatan di kredit, sekarang dipindahkan ke debit di jurnal penutup. Sedangkan untuk akun yang di kredit atau untuk menyeimbangkan akun pendapatan ini, muncullah akun baru yang namanya ikhtisar laba rugi. Nah, untuk jurnalnya menutup pendapatan seperti ini anak-anak. Ingat tadi Bu bilang awalnya pendapatan itu di kredit. Karena kita menutup atau mengenolkan,
menjadi di sebelah debit, nominalnya sama, yakni Rp9.290.000. Nah, karena dia di debit, maka akun baru di kredit untuk menyeimbangkan atau untuk menutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Di kredit jumlahnya harus sama, yakni sebesar Rp9.290.000. Nah, anak-anak, misalkan dalam neraca lajur ada dua pendapatan, ada pendapatan jasa satu, kemudian ada pendapatan sewa misalnya lagi satu. Maka kalian tinggal tambahkan di sini debitnya. Yang pertama pendapatan jasa misalnya Rp9.290.000, kemudian debitkan lagi pendapatan sewa di bawah pendapatan jasa, misalnya sebesar 1 juta, baru kemudian dikredit ikhtisar laba rugi sebesar 10.290.000. Didapat dari pendapatan jasa ditambah tadi pendapatan sewa sebesar 1 juta. Itu contoh pencatatan jika akun pendapatan lebih dari satu. Karena yang di layar Ibu jelaskan itu akun pendapatannya hanya satu saja. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan ke nomor 2, yakni menutup akun beban atau biaya. Nah, akun beban atau biaya ini juga termasuk akun nominal, jadi kita juga harus tutup. Caranya sama anak-anak, dengan pendapatan tadi yang kita lihat sekarang adalah kolom laba rugi, tetapi bukan pendapatan lagi, tetapi kita lihat jumlah yang namanya beban atau biaya. Nah, karena juga sifatnya mengenalkan, yang awalnya semua biaya-biaya ini di debit, dicatat di sebelah debit, maka pada jurnal penutup untuk mengenalkannya, maka kalian bawa ke sebelah kredit. Nah, untuk akun yang di debitnya, akun baru, yakni ikhtisar laba rugi. Bu jelaskan lagi lagi sekali maksudnya, yang awalnya biaya-biaya diposisikan atau dicatat di sebelah debit. Nah, kemudian pada saat jurnal penutupan, maka akan menjadi atau dicatat di sebelah kredit. Nah, sumbernya adalah neraca lajur kolom laba rugi di sebelah debit. Karena kita menutup beban-beban, ini semua beban-bebannya anak-anak. Nah, sehingga jurnal penutupannya menjadi, ini dia anak-anak, jurnal untuk menutup beban atau biaya. Yang tadi awalnya beban kebersihan di debit, nah, kita catat sekarang di jurnal penutup di sebelah kredit. Begitu pula dengan semua beban-beban dari keamanan sampai dengan beban gaji. Awalnya dicatat di debit, tetapi pada saat jurnal penutup maka dicatat di sebelah kredit. Ketika kalian sudah mencatat semua di sebelah kredit atas beban-beban yang terjadi di perusahaan, maka untuk menyeimbangkan di sebelah debit adalah akun ikhtisar laba rugi. Ini bersifat pasti anak-anak karena kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Debitnya ikhtisar laba rugi sejumlah 1.732 yang didapat dari penjumlahan akun yang dikredit. Dari akun kebersihan 50.000 sampai dengan beban gaji sebesar 400.000. Ingat, ini penjumlahannya yang dikredit menjadi sebesar 1.732.000 di debit untuk ikhtisar laba rugi. Nah, baik, Ibu lanjutkan ke yang ketiga, yaitu menutup akun prive atau pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Nah, sama sumbernya juga masih kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Nah, kita lihat di sini ada akun prive. Kemudian yang kita lihat adalah pada kolom neraca, kolom yang paling terakhir. Di sini ada di sebelah debit prive sebesar 500.000. Nah, karena pada saat tersebut atau pencatatan sebelumnya prive dicatat di sebelah debit,
Maka untuk mengendalikan di jurnal penutup, prefer yang awalnya debit akan dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk akun penyeimbangnya atau yang di sebelah debit adalah modal. Kenapa demikian? Karena prefer sifatnya mempengaruhi modal, khususnya adalah mengurangi modal. Modal berkurang di sebelah debit, sehingga lawan daripada prefer yang awalnya debit menjadi kredit adalah modal, dicatat di sebelah debit. Ingat, ini sifatnya pasti anak-anak jurnalnya untuk menutup prefer. Yakni prefernya yang awalnya debit sebesar 500.000, debit sebesar 500.000 menjadi di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, untuk akun yang didebit bukan ikhtisar laba rugi, melainkan adalah modal. Karena prefer bersifat mengurangi modal dan modal berkurang di sebelah debit, sehingga muncullah akun modal di sebelah debit untuk menutup prefer. Nominalnya sebesar prefer, jangan sebesar modal, karena itu salah. Ini menutup prefer, jadi jumlah modalnya juga sebesar prefer. Oke anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan ke yang terakhir, yakni menutup laba atau rugi. Bisa perusahaan memperoleh laba atau perusahaan memperoleh rugi. Nah, sumbernya masih sama, yakni bisa kertas kerja atau laba atau rugi. Kalian bisa lihat dari laporan laba rugi yang sudah kalian buat. Nah, misalnya pada PD Jaya Merdeka Berdikari ini labanya sebesar Rp7.555.000. Nah, ini laba ya anak-anak, karena pendapatannya lebih besar daripada beban-beban yang ada di perusahaan. Nah, karena laba, maka laba ini akan mempengaruhi modal. Nah, laba khususnya menambah modal, karena biasanya kan laba ada suntikan dana. Maka mempengaruhi modal dengan menambah modal. Dicatat di sebelah kredit. Ingat, modal bertambah di sebelah kredit. Perusahaan memperoleh laba, laba mempengaruhi modal, yakni mempengaruhinya ini menambah modal, modal bertambah di sebelah kredit. Maka modalnya sudah ada, satu di sebelah kredit. Nah, di debit dicatat ikhtisar laba rugi. Ingat, ikhtisar laba rugi untuk di sebelah debit jika perusahaan memperoleh laba. Nah, sedangkan jika perusahaan memperoleh rugi, nah rugi ini juga mempengaruhi modal, tetapi pengaruhnya adalah mengurangi, sehingga modal dicatat di sebelah debit. Lawannya tetap sama, yakni ikhtisar laba rugi. Nah, anak-anak, ini dia pencatatan untuk labanya. Nah, ini jika laba. Laba ingat menambah modal dan modal bertambah di kredit sebesar Rp7.555.000 sebesar laba. Debitnya apa? Ikhtisar laba rugi, sama sebesar laba. Ikhtisar debit, modal kredit, ini jika laba. Nah, jika rugi, modalnya di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ingat, seperti yang bilang tadi, bahwa rugi itu mengurangi modal, sehingga modal berkurang di sebelah debit. Dicatat juga nominalnya sebesar rugi yang dialami oleh perusahaan. Nah, setelah kalian sudah mencatat keempatnya, yakni pendapatan, beban, prefer, kemudian laba atau rugi, terakhir kalian jumlahkan. Nah, anak-anak, jurnal penutup ini tergantung daripada transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kadang ada suatu perusahaan yang tidak ada transaksi prefernya,
maka otomatis ini tidak akan dicatat. Sesuaikan dengan transaksi perusahaan yang ada. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai jurnal penutup. Sekarang setelah selesai membuat jurnal penutup, kalian akan melakukan yang namanya posting ke buku besar. Nah, untuk buku besar tidak ada penambahan. Bukan tidak ada ya anak-anak, tetapi ada penambahan lagi satu, yakni untuk akun Ikhtisar Laba Rugi. Silakan buat akun buku besar lagi satu yang diberi nama Ikhtisar Laba Rugi. Kode akunnya silakan lihat pada list akun yang sudah Ibu berikan. Nah, caranya memposting sama anak-anak dengan cara memposting di jurnal umum maupun jurnal penyesuaian. Nah, ini contohnya, Ibu contohkan posting beban perlengkapan ke buku besar perlengkapan. Nah, ingat, ini sebelumnya beban perlengkapan AJP sebesar 500.000 alias jurnal penyesuaian. Nah, kemudian untuk posting jurnal penutup, tanggalnya ingat 31 karena akhir periode akuntansinya untuk perusahaan ini adalah 31 misalnya. Kemudian untuk keterangannya kalian boleh JP saja atau jurnal penutup. Referensinya ingat, berikan nama jurnal apa dan halaman berapa. Ini halamannya 1, maka ditulis JP-1. Nah, kemudian pada saat dia jurnal penutup, beban perlengkapannya ada di sebelah kredit. Maka kalian tulis juga di sebelah kredit. Sehingga terakhir saldonya adalah 0. Karena awalnya debit ada 500, kemudian untuk JP dikredit sebesar 500.000. Maka saldo beban perlengkapan menjadi 0. Sekarang Ibu lanjutkan ke neraca saldo setelah penutupan. Setelah kalian membuat jurnal penutup, kemudian dilanjutkan dengan posting, maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini menyajikan akun real, yakni harta, utang, dan modal. Karena akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban sudah ditutup atau dienolkan di jurnal penutupan. Nah, tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk mengetahui keseimbangan saldo-saldo neraca sebagai dasar pembukaan buku besar pada periode akuntansi pada periode akuntansi berikutnya, bukan sebelumnya ya anak-anak. Nah, sumber daripada pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah buku besar. Sumbernya di buku besar, seperti kalian buat neraca saldo setelah kalian memposting jurnal penutup. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini anak-anak kalian buat setelah selesai memposting jurnal penutup. Yang perlu kalian lihat di sini adalah akun real, karena akun 4 dan 5 atau akun nominalnya sudah bernilai endol. Nominal atau saldo yang kalian lihat, ingat saldo terakhir pada setiap akun. Sama seperti membuat neraca saldo pada kegiatan sebelumnya. Nah, ini Bu contohkan proses atau pembuatan dari neraca saldo setelah penutupan. Ingat, di sini hanya ada akun 1, 2, dan 3. Ingat, privé tidak ada lagi atau tidak muncul karena sudah ditutup pada jurnal penutupan. Jadi saldonya 0. Jika akun saldonya 0, jangan dibuat lagi pada neraca saldo setelah penutupan. Hilangkan saja. Di sini misalnya kas, perlengkapan, utang, dan sampai modal. Cara membuatnya sama anak-anak seperti membuat neraca saldo pada kegiatan part 1. Ingat, terakhir jumlahkan dan jumlah ini harus. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada subpokok bahasan terakhir, yakni jurnal pembalik. Nah, tujuan daripada jurnal pembalik ini adalah memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya dan supaya tidak ada yang namanya pencatatan akun ganda atau double. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Misalnya,
periode akuntansi sekarang adalah sampai 31 Desember 2019, maka periode akuntansi berikutnya dan dibuatnya jurnal pembalik ini adalah 1 Januari 2020. Misalnya lagi, periode saat ini berakhir pada 31 Januari 2019, maka jurnal pembalik untuk periode berikutnya dibuat pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, sumber pencatatan daripada jurnal pembalik ini adalah kita tinggal melihat jurnal yang terdapat di jurnal penyesuaian sebelumnya. Ingat, kenapa Ibu bilang sebelumnya? Karena jurnal pembalik ini dibuat pada periode akuntansi berikutnya. Nah, kemudian akun yang dibalik, yakni di jurnal penyesuaian, yang sumbernya jurnal penyesuaian hanya 4 akun. Adanya beban yang masih harus dibayar atau utang beban, kemudian beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, serta pendapatan diterima di muka. Jika ada keempat jurnal ini dalam jurnal penyesuaian, maka kalian harus membuat yang namanya jurnal pembalik. Tetapi jika salah satu atau beberapa tidak ada, maka jangan dibuat. Nah, berikut ini adalah rumus praktis daripada jurnal pembalik anak-anak. Ingat, sumber daripada jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian, dan ada 4 sub jurnal penyesuaian yang harus ada jurnal pembalik. Jika keempat sub ini ada di jurnal penyesuaian kalian, maka kalian wajib untuk membuat jurnal pembalik. Keempat sub ini yang pertama yaitu utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jika jurnal penyesuaiannya misalnya di sini beban air, kemudian kreditnya utang air, jadi kalian di jurnal pembalik tinggal balik saja. Yang awalnya utang air misalnya di kredit menjadi utang air di debit. Begitu pula beban air yang awalnya di debit menjadi di kredit, dan nominalnya silahkan pakai nominal yang ada di jurnal penyesuaian karena sumbernya sekali lagi adalah jurnal penyesuaian. Sama halnya dengan piutang dagang, piutang pendapatan. Misalnya ada di jurnal penyesuaiannya piutang sewa, kreditnya pendapatan sewa, maka memerlukan jurnal pembalik. Pendapatan sewanya di debit, piutang sewanya di kredit. Kemudian sub pokok yang ketiga, beban dibayar di muka. Misalnya pada saat jurnal penyesuaian di sini ada iklan dibayar di muka, kemudian kreditnya ada beban iklan, maka harus dibalik menjadi beban iklan dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Nah, begitu pula sub yang keempat, yakni pendapatan yang masih harus pendapatan yang diterima di muka. Kalau di jurnal penyesuaiannya terdapat misalnya di sini pendapatan sewa, kemudian kreditnya sewa diterima di muka, maka kalian memerlukan jurnal pembalik. Tinggal balik saja, yang awalnya kredit sewa diterima di muka menjadi di debit, sewa diterima di muka, dan kreditnya adalah pendapatan. Ingat, kalian tinggal membalik akun yang di debit menjadi kredit, akun yang di kredit dan menjadi debit. Nominalnya samakan, dan sumbernya adalah jurnal penyesuaian. Jika salah satu ada, maka salah satu saja dibuat, sesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang sudah kalian buat. Misalnya tidak ada keempat sub ini, maka perusahaan kalian tidak ada yang namanya jurnal pembalik. Nah, anak-anak, ini contoh daripada jurnal pembaliknya. Misalnya tadi ada beban telepon dan utang telepon, itu adalah sub yang pertama. Awalnya di jurnal penyesuaian pasti beban telepon dan kreditnya utang telepon, maka dibalik menjadi utang telepon di debit dan beban telepon di kredit. Nominalnya sama, 200.000, 200.000. Yang di atas ini adalah jurnal penyesuaian, yang di bawah ini adalah jurnal pembalik. Ingat, ini periode akuntansinya berakhir tanggal 31 Januari, maka jurnal pembaliknya dibuat di awal periode berikutnya, yakni 1 Februari 2019.
Nah, bagaimana dengan beban perlengkapan dan beban kerugian piutang? Tidak ada di sub pokok jurnal pembalik ini, maka yang dua ini tidak perlu kalian buat karena tidak ada di sub jurnal pembalik. Yang ada hanya 4 ini saja. Nah, baik anak-anak, ini adalah landak KD4, yakni terakhir di siklus akuntansi perusahaan jasa. Silahkan dilanjutkan membuat jurnal penutup, posting, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Ibu pembaliknya kasih tanda bintang karena menyesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang sudah kalian buat. Nah, demikian penjelasan dari ibu anak-anak. Jika ada yang kurang atau kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan komen pada GC atau hubungi WA ibu. Nah, ibu berterima kasih kepada semangat belajar kalian anak-anak. Kita sudah sampai di penghujung materi daripada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk kedepannya perusahaan jasa sudah kita selesaikan. Kita akan latihan materi terlebih dahulu mengenai KD4 ini dan akan kita lanjutkan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Ingat anak-anak, stay healthy, ingat protokol kesehatan. Kesehatan kalian harus tetap dijaga sehingga semangat belajar kalian juga akan semakin membara. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di akuntansi perusahaan dagang.